Waalaikumsalam warahmatullahi Tes, wabarakatuh. tes. Waalaikumsalam. Ya, terdengar suaranya Bu Ica? Terdengar, Bu. Oke, ya. Nah, untuk pertemuan ini, ya, materinya kita masuk ke materi berikutnya, yaitu nitrimetri, gitu ya. Nah, ini langsung 2 SKS, ya. Berarti nanti kita tinggal 2 SKS berikutnya. 2 SKS berikutnya nanti materinya adalah argentometri. Oke, sebelum kita mulai untuk kuliah pada pagi hari ini, kita berdoa dahulu ya. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Ya. Nah, kita masuk ke materi nitrimetri. Nah, untuk praktikum apakah sudah sampai ke nitrimetri? Sudah sampai materi nitrimetri belum praktikum? Untuk metode nitrimetri merupakan metode penetapan kadar secara kuantitatif, yaitu dengan menggunakan larutan bakunya adalah NaNO2 atau natrium nitrit, gitu ya. Di larutan baku yang digunakan natrium nitrit. Nah, dasar dari reaksi nitrimetri ini adalah pada reaksi diazotasi. Apa reaksi diazotasi ini? Yaitu reaksi antara amina aromatis primer, ya, senyawa amin aromatis primer. Nanti dia akan bereaksi dengan asam nitrit. Suasananya nanti asam, yaitu dengan penambahan HCl, dan nantinya akan membentuk garam diazonium. Seperti itu. Ya, ya. Jadi sekali lagi metode nitrimet ini didasarkan pada reaksi diazotasi, yaitu reaksi antara amin aromatis primer dengan asam nitrit dalam suasana asam membentuk garam diazonium. Nah, apa yang dimaksud dengan amina aromatis primer? Nah, kita lihat di sini amin aromatis primer. Nah, coba ini ya di sini di bagian pojok kiri bawah ini ya. Senyawa amin itu diturunkan dari NH3 atau amonia NH3 gitu ya. Di mana N ini mengikat 3 atom H. Jadi tangannya 3 dan mengikat 3 atom H atau NH3 seperti itu. Nah, kalau 1 atom H pada NH3 diganti dengan atom lain, atom atau gugus lain, itu namanya adalah amina primer. Kalau 2 atom H dari NH3, ya, 2 atom H dari NH3 diganti dengan atom atau gugus lain, ini namanya amina sekunder. Dan amina tersier itu apabila ketiga 1 atom H pada NH, ini ya, ketiganya ini, seperti ini diganti atom atau gugus yang lain gitu ya. Jadi misalnya ini hanya sudah dia sudah tidak memiliki H dan ini sudah berubah jadi Cl, Cl dan Br seperti ini. Ini contoh. Ini adalah amina tersier gitu ya. Jadi amina primer itu nanti masih tersisa 2 atom H. Jadi yang diganti hanya 1 atom H seperti itu. Oke, itu adalah amina primer. Nanti saya terangkan. Nah, pada titrasi ini sebenarnya nanti yang bereaksi dengan amin aromatis primer itu adalah asam nitritnya, ya. Namun asam nitrit ini sifatnya tidak stabil, sehingga dia tidak dapat digunakan sebagai larutan baku. Nah, sebagai larutan baku diganti bentuk garamnya. Bentuk garam dari asam nitrit adalah natrium nitrit, gitu ya. Jadi dia lebih stabil, ya. Syarat larutan baku kalau dia eh, lebih stabil tadi. Nah, kemudian untuk membuat suasana asam nanti digunakan HCl. Jadi peran dari HCl itu atau fungsi dari HCl itu apa? Fungsinya adalah untuk memberikan suasana asam di mana dia nanti HCl akan merubah natrium nitrit menjadi asam nitrit. Nah, yang bereaksi dengan amin aromatis primernya ini adalah asam nitrit.
Coba kita lihat di sini ya. Ini natrium nitrit selaku larutan baku ditambah dengan HCl, nanti ada penambal HCl. HCl itu untuk memberikan suasana asam sekaligus untuk mengubah natrium nitrit menjadi asam nitrit. Nah, kemudian asam nitrit ini nanti yang akan bereaksi dengan sampelnya. Nah, ini sampelnya ini adalah struktur dari amin aromatis primer, ya. Nah, ini amin, ya. Nah, ini amin primer ya, karena satu atom H dari NH3 ini diganti dengan aromatis, sehingga ini menjadi amin aromatis primer. Amin aromatis dengan asam nitrit dalam suasana asam nanti akan membentuk, ini adalah garam diasonium. Secara teori, garam diasonium ini warnanya kekuningan. Ya. Jadi dia warnanya kekuningan. Seperti itu. Ini adalah prinsip dari reaksi diazotasi. Nah, kemudian titrasi nitrimetri senyawa organik untuk yang tidak memiliki gugus amin primer, primer seperti itu. Contohnya apa? Contohnya ini adalah sulfanilamid, sulfadiazin, sulfamerazin. Nah, secara struktur ini contoh sulfanilamid kita lihat sulfanilamid ini memiliki gugus amin primer aromatis ini ya, yang saya lingkari ini. Ya. NH2 kemudian benzen ini adalah amin aromatis primer. Sehingga kenapa sulfanilamid dapat ditetapkan secara nitrimetri? Karena dia memiliki gugus amin primer aromatis. Oke. Nah, kondisi titrasinya. Reaksi diazotasi umumnya reaksi yang berjalan lambat. Jadi dia reaksinya itu lambat. Sehingga harus dilakukan secara pelan-pelan, terutama pada saat menjelang tercapainya titik akhir. Jadi tidak boleh nanti titrasinya itu ngebut. Ya. Tapi memang tetes demi tetes dan pelan-pelan sambil diaduk. Karena ini reaksinya sifatnya molekuler. Nah, khusus untuk nitrimetri ini, ya, kondisi titrasi itu suhunya dibuat di bawah 15 derajat Celcius. Jadi ini memang dingin ya. Nanti dibantu dengan menggunakan es gitu ya, es batu. Kenapa kok suhu larutan harus di bawah 15 derajat? Karena jika di atas 15 derajat Celcius, ini atau pada suhu kamar itu akan mengganggu pembentukan garam diasonium karena sifat dari garam diasonium itu tidak stabil pada suhu di atas 15 derajat. Kalau dia nanti suhunya di atas 15 derajat, maka garam diasonium akan terhidrolisis menjadi fenol ya dan nitrogen. Nah, fenol ini nanti mampu bereaksi dengan asam nitritnya. Sehingga nanti sehingga nanti eh, asam nitrit ini tidak hanya bereaksi dengan amin aromatis primer sebagai sampel, tetapi dia juga bereaksi dengan fenol, hasil hidrolisis dari garam diasonium. Sehingga hasilnya nanti tidak sesuai dengan yang diharapkan seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara memelihara suhu agar tetap di bawah 15 derajat? Nanti dengan bantuan ini ya, diberi es gitu ya. Bagian bawah atau luar Erlenmeyer ya, yang ada sampelnya tadi ditaruh di baskom, di mana di baskom itu nanti diberi bongkahan atau pecahan-pecahan es batu. Ya, ini nanti kalau praktikum mungkin kalian nanti akan diberi gambar-gambar dan perubahan warnanya ya, pasti praktikum ya. Kalau ini teorinya seperti ini aja. Ya, ya jadi suhu tetap dipertahankan di bawah 15 derajat dengan cara bagian bawah atau luar Erlenmeyer yang berisi larutan tadi itu diberi es batu. Nah, bagaimana apakah titrasi dapat dilakukan pada Supamar gitu ya? Ini titrasi dapat juga dilakukan pada Supamar ya. Tetapi nanti ada penambahan katalis berupa kalium bromida atau natrium bromida, KBr atau NaBr. Nah, KBr atau NaBr ini mampu menyerap panas dalam larutan sehingga reaksinya dapat dilakukan pada suhu kamar. Jadi kalau pengen nanti nggak pakai es, mau titrasinya pada suhu kamar, maka nanti ada penambahan KBr atau NaBr. Seperti itu. Tadi sudah, kemudian, nih, sekarang larutan standarnya.
kita gunakan larutan standarnya natrium nitrit atau NaNO2. Natrium nitrit, maka namanya menjadi nitrimetri karena ini diambilkan dari nama larutan bakunya, natrium nitrit. Nah, untuk konsentrasi larutan ini berbeda dengan asidi alkalimetri kemarin. Konsentrasinya ini dalam bentuk molaritas atau M besar. Nah, satuannya M besar. Kalau asidi alkali kemarin N besar, normalitas. Kalau ini molaritas. Nah, molaritas M besar itu adalah milimol per mililiter atau miligrol per mililiter. Jadi milimol per mililiter. Nah, kenapa satuan dari apa ini larutan bakunya molaritas? Ya, karena dari reaksi diazotasi tadi diketahui bahwa 1 mol natrium nitrit atau 1 mol larutan baku selalu setara dengan 1 mol senyawa apapun yang dititrasi. Ya, jadi sekali lagi kenapa satuannya molaritas? Karena sesuai dengan reaksi diazotasi tadi, kita di depan tadi ini, nah, di sini
Oke, kita lanjutkan ya. Maaf, saya pindah ruangan. Semoga lebih ini sinarnya. Jadi kita sudah sampai mana ya tadi? Ini ya. Jadi larutan standarnya gitu ya. Atau larutan baku, konsentrasinya adalah molaritas. Nah, kemudian kita masuk ke indikator. Nah, pada nitrimetri untuk penentuan titik akhir titasi itu dapat menggunakan tiga cara. Yang pertama adalah menggunakan indikator luar. Ini indikator luar itu indikatornya tidak dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, jadi dia nanti ditaruh di luar gitu ya. Kemudian yang kedua indikator dalam ya, indikator seperti biasa yang kita ikuti terasi seperti itu. Nah, nanti yang indikator dalam itu bisa menggunakan campuran tropeolin OO dan metilen blue. Kemudian juga bisa dengan cara potensiometri. Nah, kita masuk ke indikator luar dulu ya, tapi ini nanti di lab kita pakai indikator dalam ya. Cuma indikator luar itu apa? Nah, indikator luar yang digunakan bisa berupa pasta kanji yodida atau kertas kanji yodida. Kertas kanji yodida ini kertas ya, kertas kertas. Terus nanti diberi kanji dan yodida di situ. Nah, prinsip dari indikator luar itu adalah setelah tercapai titik ekivalen, kalau kita masih meneteskan satu tetes larutan baku atau natrium nitritnya, maka natrium nitrit itu akan mengoksidasi yodida. Jadi yodidanya nanti akan teroksidasi menjadi yodium. Gitu ya. Nah, yodium dengan adanya kanji atau amilum itu akan menghasilkan warna biru karena terbentuk ikatan yod amilum. Yod amilum ini yang warnanya biru. Sehingga nanti indikator luar ini nanti akan menunjukkan pada kertas kanji yodida kalau dia sudah titik akhir, maka dia akan menunjukkan warna biru. Seperti itu. Itu prinsipnya. Jadi nanti setelah titik akhir atau titik ekivalen, kita masih meneteskan satu tetes natrium nitritnya tadi, dia akan mengoksidasi yodida menjadi yodium. Nah, yodium, nah ini dengan adanya amilum akan menjadi yod amilum yang warnanya biru. Lalu bagaimana cara penggunaannya? Nah, cara penggunaan indikator luar atau cara mengetahui titik akhirnya nanti diambil ya. Jadi larutan yang sudah kita titrasi tadi, kita ambil sedikit larutan nih yang dititrasi dengan pengaduk gelas berujung runcing. Jadi nanti ada semacam pengaduk gelas, batang pengaduk, ujungnya runcing. Itu nanti kita celupkan ke dalam larutan titratnya atau larutan sampelnya. Kemudian nanti kita goreskan ke dalam pasta kanji yodida. Nah, apabila sudah terjadi titik akhir, maka pada penggoresan tadi dia akan berubah warnanya menjadi biru. Tapi kalau belum titik akhir, ketika larutan tadi digoreskan, maka warnanya tidak biru. Seperti itu. Nah, jadi kita cek, ini harus sering ngecek ya. Misal kita cek ya, kita titrasi sebentar, kemudian kita cek sudah titik akhir belum, kita goreskan. Oh ternyata belum, berarti kita titrasi kembali. Kemudian kita ambil larutan lagi, kita cek lagi. Oh ternyata belum, kita titrasi kembali sampai nanti pada penggoresannya itu warnanya biru. Seperti itu. Nah, pengamatan warna biru ini harus segera setelah penggoresan. Jadi setelah digores dia mestinya sudah langsung biru kalau sudah titik akhir. Karena nanti kalau bisa jadi setelah digores belum biru, tapi nanti beberapa saat baru biru. Nah, kalau kasus seperti itu adalah akibat dari oksidasi yodida oleh udara. Jadi bukan titik akhir. Jadi titik akhirnya itu kalau segera, segera terbentuk warna biru setelah digores gitu ya. Kalau terbentuknya nanti beberapa saat setelah penggoresan gitu ya, itu menunjukkan belum terbentuk titik akhir seperti itu. Nah, karena kita tadi sering mengambil apa sampel larutan untuk dicek, ya, maka indikator ini sebenarnya memiliki kelemahan. Kelemahan yang pertama harus diketahui perkiraan jumlah titran yang diperlukan. Kalau kita belum mengetahui perkiraan jumlah titrannya, ya, maka titrasinya itu akan sangat lama karena sedikit-sedikit kita ngecek, sedikit ngecek, sedikit ngecek, sehingga ini akan sangat lama. Sehingga titrasi dengan indikator luar tuh sebaiknya kita orientasi dulu untuk menentukan
kira-kira berapa titik akhir titrasinya. Baru setelah tahu titik akhirnya perkiraannya sekian, baru kita lakukan titrasi yang sebenarnya. Seperti itu. Nah, kalau kita tidak hati-hati atau kurang hati-hati dalam titrasi, maka ini akan terlalu banyak titrat yang hilang. Ya, karena untuk uji coba tadi, untuk ngecek, ngecek, ngecek gitu ya, sehingga nanti akan berkurang banyak titratnya. Kalau titratnya berkurang jumlahnya, otomatis nanti ini akan berpengaruh pada kadarnya seperti itu. Nah, maka karena dia memiliki eh, apa kekurangan seperti itu, maka selanjutnya ini ada juga yang alternatif menggunakan indikator dalam. Apa indikator dalam? Indikator dalam itu terdiri dari campuran tropeolin OO dan metilen blue. Jadi campuran antara tropeolin OO dan metilen blue. Tropeolin OO merupakan indikator asam basa yang berwarna merah dalam suasana asam dan menjadi tak berwarna bila dioksidasi oleh adanya kelebihan asam nitrit. Sementara metilen blue ini hanya sebagai pengontras warna saja. Ya, jadi gabungan antara tropylen OO dengan metilen blue sebelum di titik akhir, tropylen OO itu sebenarnya warnanya merah. Metilen blue warnanya biru. Sehingga gabungan antara tropylen OO dan metilen blue ini warnanya adalah ungu merah. Seperti itu. Nah, kemudian kita titrasi dengan asam nitrit sampai nanti terjadi titik ekivalen. Nah, kalau sudah titik ekivalen tercapai, adanya kelebihan asam nitrit setelah titik ekivalen tadi akan mengoksidasi tropilen OO menjadi senyawa yang tidak berwarna. Sedangkan metilen blue-nya tetap biru. Nah, sehingga gabungan antara tidak berwarna dengan biru, ini warnanya biru, seperti itu. Sehingga titik akhirnya itu sebenarnya warnanya biru. Namun, garam diasonium sendiri itu sebenarnya warnanya kekuningan. Sehingga biru dicampur kuning, nanti kadang warnanya agak ke arah hijau, gitu, biru hijau atau biru toska, seperti itu. Nah, pada titik akhir titrasi terjadi perubahan dari ungu menjadi biru hingga hijau. Nah, hijau ini karena ada tadi garam diasoniumnya tadi yang warnanya dia kekuningan. Jadi kuning tampil biru kan hijau seperti itu. Nah, ini tadi adalah prinsip dari indikator dalam yaitu kelebihan asam nitrit setelah titik ekivalen akan mengoksidasi tropiolin OO menjadi senyawa yang tidak berwarna. Sedangkan metilen birunya tidak terpengaruh oleh adanya asam nitrit. Ya. Jadi ini metilen blue, ini sebelum titik akhir biru ditambah merah adalah merah violet. Kemudian azanya kelebihan satu asam nitrit itu akan merubah tropiolin OO menjadi senyawa tak berwarna, sedangkan yang biru dia tetap biru. Sehingga gabungannya menjadi biru. Oke. Nah, kelemahan indikator dalam adalah perubahan warna pada titik akhirnya berbeda-beda, ya, untuk setiap senyawa yang berbeda. Jadi kalau senyawanya berbeda, nanti titik akhirnya itu agak berbeda-beda. Kadang ada biru laut, kadang ada hijau toska, ya, seperti itu. Biru toska gitu ya. Nah, ini dipengaruhi oleh macam senyawa yang dititrasi. Nah, kelemahan ini dapat diatasi dengan menggunakan metode potensiometri gitu ya. Nah, bagaimana metode potensiometri? Ini sebenarnya paling baik ya untuk menetapkan titik akhir gitu ya. Di mana dia menggunakan elektroda kalomel dan platina yang dicelupkan dalam titrat seperti itu. Saat titik akhir titrasi ya, atau saat titik akhir titrasi tercapai ya, adanya kelebihan asam nitrit ini akan terjadi yang namanya depolarisasi elektroda. Jadi pada saat titik akhir tercapai akan terjadi depolarisasi elektroda sehingga ini akan menjadi apa ya? Akan terjadi perubahan arus yang sangat tajam sekitar 0,8 sampai 0,9 volt. Nah, pada saat terjadi perubahan arus yang tajam, maka di saat itulah yang namanya titik akhir titrasi seperti itu. Nah, ini metode potensiometri. Oke, nah ini tadi sudah dalam niti-niti berat. Kenapa kok bisa molaritas? Karena tadi apapun senyawa yang dititrasi, ya selalu kesetaraannya selalu 1 banding 1 atau valensinya selalu 1. Nah sekarang
berat ekivalen itu Be. Be sama dengan Bm. Bm itu berat molekul dibagi valensi. Kalau valensinya selalu satu, maka Be sama dengan Bm. Seperti itu. Itu artinya satu mol senyawa bereaksi atau satu mol sampel selalu setara dengan satu mol asam nitrit. Gitu ya. Nah, untuk apa satuannya molaritas ya. Karena rumusnya N besar normalitas sama dengan molaritas dikalikan valensi. Kalau valensinya selalu satu, berarti molaritas sama dengan normalitas. Ya, seperti yang Bu Ica terangkan tadi ya. Oke, nah sekarang aplikasi nitrimetri. Penetapan kadar senyawa yang mempunyai gugus amin aromatis primer bebas. Jadi, nitrimetri itu dapat diterapkan pada apa? Pada senyawa yang memiliki gugus amin primer aromatis. Ya. Kedua, kalau dia tidak memiliki gugus amin primer aromatis, dia dapat menghasilkan gugus amin aromatis primer. Seperti itu. Ya, sekarang contoh yang pertama adalah gugus amin aromatis primer bebas. Contohnya pada sulfanilamid, sulfadiazid. Kita lihat di sini. Ini sulfadiazid, ini bagian bawahnya ini mengandung amin primer aromatis. Sehingga ini langsung dapat ditetapkan secara nitrimetri. Demikian pula dengan sulfanilamid. Sulfanilamid ini juga sama. Ini mengandung amin primer aromatis ini ya. Yang Bu Jalan cari ini. Sehingga ini juga langsung dapat ditetapkan secara nitrimetri karena dia memiliki gugus amin aromatis primer. Yang kedua, penetapan kadar senyawa yang mana gugus amin aromatis terikat pada gugus lain. Contohnya pada paracetamol misalnya, atau suksinil sulfatiazol misalnya. Kita lihat di sini. Nah, di sini aminnya adalah amin sekunder. Ingat ya tadi ya. Jadi amin primer itu satu atom H yang diganti. Kalau pada amin sekunder, ini dua atom H yang diganti dengan gugus lain. Jadi ini satu gugus sama gugus ini. Sehingga hanya ini tinggal satu. Harusnya kan tiga. Kalau dua gugus H diganti dengan eh, dua atom H diganti dengan atom atau gugus lain, maka ini namanya amin sekunder. Nah, amin sekunder seperti ini, misalnya pada paracetamol, ini juga dapat dititrasi dengan nitrimetri, tetapi harus dihidrolisis lebih dahulu. Ya, dihidrolisis terlebih dahulu agar diperoleh gugus amin aromatis primer bebas seperti itu. Yang selanjutnya nanti kalau sudah menjadi amin primer aromatis baru bisa ditetapkan secara nitrimetri. Contohnya seperti ini juga. Suksinil sulfatiazol. Suksinil sulfatiazol seperti ini. Ini juga eh, amin sekunder ya. Karena dua atom H-nya diganti dengan gugus yang lain. Maka kalau ada struktur seperti suksinil sulfatiazol ini sebenarnya dapat juga ditetapkan secara nitrimetri, tetapi dia harus dihidrolisis dulu dengan HCl. Ya, ini bagian ini diputus sehingga di bagian ini menjadi gugus amin primer aromatis. Nah, kalau sudah menjadi gugus seperti ini yang mengandung amin primer aromatis, ini baru bisa ditetapkan secara nitrimetri. Kemudian yang ketiga, senyawa yang mempunyai gugus nitroaromatis seperti kloramfenikol. Kita lihat kalau nitroaromatis seperti ini gugusnya. Nah, ini adalah amin tersier, di mana semua atom H-nya ya pada N ini diganti dengan atom atau gugus lain. Ya, diganti dengan apa saja? Yang dua diganti dengan O, yang satunya dengan senyawa aromatis. Berarti ini gugus ini adalah amin tersier. Nah, amin tersier ini juga dapat ditetapkan secara nitrimetri, tetapi dengan catatan dia harus dirubah dulu menjadi amin primer aromatis, baru bisa ditetapkan secara nitrimetri. Contohnya misalnya kayak chloramphenicol, ini ya strukturnya seperti ini, dia mengandung nitroaromatis seperti ini, maka ini kita reduksi dulu dengan penambahan zinc dan HCl, sehingga nanti dia akan menghasilkan amin aromatis primer seperti ini, strukturnya, baru ini dapat ditetapkan secara nitrimetri. Seperti itu. Oke ya. Nah, kemudian kita masuk ke contoh soal.
Silakan dibaca contoh soalnya dulu. Oke, sudah. Nah, ini contoh soalnya. Yang pertama, lebih kurang 500 miligram sulfanilamid ditimbang seksama, kemudian dilarutkan dalam 75 mililiter air dan 10 mililiter asam klorida. Ini HCl. Jadi HCl ini fungsinya untuk memberikan suasana asam dan nantinya dia akan mengubah natrium nitrit menjadi asam nitrit. Nah, asam nitritnya nanti yang akan bereaksi dengan sampelnya. Seperti itu kan. Nah, kemudian dititrasi perlahan-lahan dengan larutan baku natrium nitrit ya pada suhu kurang dari 15 derajat ya, hingga satu tetes segera memberikan warna biru pada kertas kanji yodida. Dan ternyata memerlukan larutan baku sejumlah 29 mililiter. Seperti itu. Tuliskan persamaan reaksinya dan berapa persen kemurnian sulfanilamid tersebut. Seperti itu. Jadi di sini yang akan ditetapkan kadarnya adalah sulfanilamid. Ya, indikatornya yang kita gunakan indikator kertas kanji yodida. Ini termasuk indikator luar seperti itu. Nah, bagaimana apa perhitungannya? Untuk perhitungan dengan nitrimetri ini sebenarnya lebih mudah gitu ya. Karena apa? Karena tadi kita tidak mempertimbangkan yang namanya valensi, karena valensinya itu selalu satu. Jadi valensinya selalu satu, sehingga valensi bisa kita abaikan. Kita ingatkan dulu. Nah, ini adalah bagan perhitungan kadar ya. Kalau waktu kemarin, waktu asidi alkalimetri, ya itu kan apa? Pada saat kalau titrasinya titrasi langsung, maka pada saat titik ekivalen berlaku miligrek titran sama dengan miligrek titrat gitu kan ya. Atau miligrek sampel sama dengan miligrek larutan baku. Nah, miligrek sendiri bisa dicari dengan mengalihkan volume dikali normalitas seperti itu. Oke. Nah, kemudian kalau sudah ketemu miligrek, kita bawa ke dalam bentuk milimol dengan cara dibagi valensi seperti itu. Itu kalau pada asidimetri. Dengan nanti ketemu milimol. Nah, pada nitrimetri, bagian ini itu kita skip. Ya. Kita tidak perlu menghitung miligrek dan valensi, tapi nanti kita langsung menghitung milimolnya. Ya, karena ini nitrimetri itu juga titrasinya langsung, maka nanti berlaku milimol titran sama dengan milimol titrat atau milimol larutan baku sama dengan milimol dari sampel. Gitu ya. Nah, untuk mencari milimol itu nanti dengan mengalihkan volume dikali molaritas dari larutan bakunya. V volume, M molaritas. Jadi V dan M dari larutan bakunya. Maka nanti ketemu milimol dari larutan baku. Milimol larutan baku ketemu, berarti milimol dari sampel juga ketemu. Sehingga milimol sampel dari milimol sampel tinggal dibawa ke dalam bentuk miligram dengan cara dikalikan mr. Dari miligram kemudian tinggal dibawa ke dalam persen kadar. Sehingga cara perhitungannya ini jauh lebih sederhana yang nitrimetri ya. Oke, sekarang kita terapkan di perhitungan. Nah, ini reaksi yang terjadi yaitu reaksi antara natrium nitrit dengan HCl dulu membentuk asam nitrit, kemudian asam nitrit nanti akan bereaksi dengan sampelnya ya. Pada gugus amin aromatis primer ini maka nanti akan terbentuk garam diazonium. Nah,
Karena ini titrasi langsung, tadi berlaku milimol larutan baku sama dengan milimol sampel. Atau milimol natrium nitrit sama dengan milimol sulfanilamid. Gitu ya. Nah, kita bisa menghitung milimol dari natrium nitrit dulu. Di mana natrium nitrit ini diketahui volumenya berapa? 29, molaritasnya berapa? 0,1. Jadi V dikalikan M. 29 dikali 0,1 ketemunya berapa? 2,9 milimol. Seperti itu. Milimol natrium nitrit ketemu, berarti milimol sulfanilamid juga ketemu. Sehingga milimol sulfanilamid sama 2,9 milimol. Nah, dari milimol selanjutnya kita bawa ke dalam bentuk miligram. Dengan cara apa? Dikalikan MR-nya. MR dari sulfanilamid berapa? MR-nya adalah 172. Sehingga 2,9 milimol dikalikan 172. Ketumnya adalah 498,8 miligram. Seperti itu. Nah, sudah ketemu miligram, tinggal kita bawa ke dalam bentuk kadar. Nah, kadarnya kalau di sini di bagian itu ada dua bentuk gitu ya. Persen bobot per bobot sama persen bobot per volume. Persen bobot per bobot itu kalau sampelnya itu dalam bentuk serbuk. Kalau bobot per volume sampelnya itu dalam bentuk larutan. Nah, ini sampelnya dalam bentuk padatan ya. Serbuk padatan itu bobot per bobot. Maka ini persen bobot per bobot. Sehingga kadar sulfanilamid hitungnya gimana sama. Berat tertetapkan dibagi berat tertimbang dikalikan 100%. Yang tertetapkan berapa? 498,8 miligram dibagi berat tertimbangnya berapa? 500 di sini. Karena ini lebih kurang 500 itu ya. Lebih kurang ditimbang sana 500, kemudian dikalikan 100%. Sehingga kadar dari sulfanilamid berapa? 99,76%. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Belum Ibu sementara. Oke, ini jadi hitungannya lebih simpel ya dibandingkan yang apa kasih di alkalimetrik kita harus menghitung valensinya, kemudian miligregnya, baru ketemu milimolnya. Kalau nitrimetrik ya langsung ketemu milimol. Ini adalah soal yang pertama. Nah, kemudian soal yang kedua, coba silakan dibaca. Dibaca, Ibu. Oke, sudah? Sudah Bu. Oke, nah sudah. Nah, kita lihat di sini ya. 20 tablet para amino salisilat natrium ditimbang seksama beratnya 12 gram. Jadi ada 20 tablet.
20 tablet pas Na itu beratnya 12 gram gitu ya. Berarti setiap tablet beratnya berapa? Setiap tablet berarti beratnya 12 dibagi 20. 0,6 gram atau 600 miligram seperti itu. Kemudian dari 20 tablet itu diserbuk. Jadi semua diserbuk gitu ya. Sehingga kita memiliki serbuk pas Na sebanyak 12 gram tadi. Nah, dari 12 gram serbuk itu hanya diambil 0,7250 gram. Ya, sekali lagi dari 12 gram kita hanya mengambil sebanyak 725 miligram. Kita timbang seksama, jadi sampelnya kita itu hanya 725 miligram ya. Itu kita timbang seksama. Setelah itu sudah kita timbang seksama, kemudian kita larutkan di dalam air, kita kocok sempurna ya. Kemudian ditambah dengan air at 100 mililiter ya. Maka ini pakai alat yang namanya labu takar ya, karena itu ada hingga 100 mili berarti alatnya apa? Alatnya labu takar. Jadi yang 725 tadi ditambah air at 100 mili seperti itu. Nah, berarti kita memiliki uh, larutan sampel sebanyak 100 mililiter. Nah, kemudian ini kita saring ya. Dari kita saring 20 mililiter filtrat pertama dibuang. Ini nggak usah jadi bingung ya. Yang penting dari 100 mili ini kita ambil 50 mililiter 50 mililiter 50 mililiter filtrat. Maaf. Dari 100 kita ambil 50. Berarti yang kita titrasinya hanya separuhnya ya. Karena tadi kita sampel tadi 725 tadi ada dalam 100 mili. Nah, dari 100 mili ini kita hanya mengambil 50 mili aja yang kita titrasi. Seperti itu. Berarti nanti kalau ketemu itu baru dalam 50. Harus dikembalikan ke 100 karena sampel kita tadi 725 miligram tadi ada dalam 100 larutan, mililiter larutan seperti itu. Nah, oke, selanjutnya 50 mili filter tadi ditambah dengan 10 mili HCl. Nah, di sini penambahan HCl itu untuk memberikan suasana asam dan mengubah apa tadi? Natrium nitrit menjadi asam nitrit seperti itu. Kemudian didinginkan, kemudian dititrasi dengan natrium nitrit hingga satu tetes larutan memberikan warna biru pada kertas kanji yodida. Dan ternyata diperlukan berapa? 14 mililiter natrium nitrit 0,1 m. Berapa miligram pas Na terdapat dalam tiap-tiap tablet? Pertanyaannya berapa miligram pas Na terdapat dalam tiap-tiap tablet? Ingat yang ditanyakan ini dalam tiap tablet. Satu tabletnya tadi sudah kita hitung, beratnya adalah 600 miligram. Berarti pertanyaannya seperti ini. Berapa miligram pas Na terdapat dalam 600 miligram? Sampel, seperti itu kan? Oke, sekarang kita hitung. Ini titrasinya titrasi langsung. Berarti pada saat titrasi langsung berlaku pada nitrimetri, jumlah milimol natrium nitrit sama dengan milimol pas Na. Atau milimol larutan baku sama dengan milimol sampel. Oke. Nah, sekarang milimol natrium nitrit dulu. Milimol natrium nitrit bisa dicari dengan mengalihkan volume dikali molaritas dari natrium nitrit. Tadi volumenya berapa? Nah, volumenya di sini 14 mililiter dikalikan 0,1. Sehingga berapa milimol? 1,4 milimol. Seperti itu. Milimol natrium nitrit ketemu, berarti milimol pas Na-nya juga sama, yaitu 1,4 milimol pas Na. Ya. Nah, ingat tadi ya, 1,4 milimol pas Na itu ada dalam 50 mililiter filtrat larutan. Karena yang kita titrasi tadi, ingat di sini, yang kita titrasi di sini hanya separuhnya, hanya 50 mililiter. Padahal sampel yang kita timbang 725 miligram tadi ada dalam 100. Sehingga ini harus dikembalikan ke 100 dulu dengan cara dikalikan 2. Nah, sehingga ini kan 1,4 milimol natrium nitrit itu ini dalam 50 mililiter filtrat. Berarti kalau dalam 100 mililiter filtrat berarti dikalikan 2 atau 100 dibagi 50. Sehingga ketemu berapa? 2,8 milimol. Sudah ketemu milimol di sini, maka selanjutnya kita bawa ke dalam bentuk miligram dengan cara dikalikan MR-nya. MR-nya berapa?
211. Ya, 2,8 dikalikan 211 ketemu berapa? 590,8 miligram. Nah, berarti berat pas Na ya dalam sampel yang kita titrasi berapa? Ingat, sampel yang kita titrasi tadi adalah 725 miligram. Berarti kalau ketemu 590,8 miligram itu dalam sampel seberat 725 miligram. Pertanyaannya tadi adalah berapa miligram pas Na terdapat dalam tiap-tiap tablet? Satu tabletnya adalah 600 miligram. Sehingga kita konversi di sini. Jadi berat pas Na dalam tiap tablet adalah 600 miligram tadi, ya 600 miligram dibagi 725 miligram ini sampel dikalikan 590,8 miligram. Sehingga berat pas Na dalam tiap tablet ketemunya 488,94 miligram. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum. Belum? Oke, kalau belum, nah, oke, ini ada soal berikutnya. Ah, nanti untuk ujiannya Bu Ica itu dalam bentuk IC, ya. IC misalnya seperti kayak gini nih ya. Jadi ada soal, ya, soal penetapan kadar. Kemudian nanti pertanyaannya bisa A, B, C, D. A, B atau A, B, C, D seperti itu. Yang pertama pasti nanti menghitung kadarnya. Kemudian yang kedua nanti berkaitan dengan teori. Teori tentang titrasi itu. Contohnya seperti ini. Ini yang A berapa miligram terdapat dalam tiap tablet. Ini contohnya ini seperti persis nomor 2 tadi ya. Cuma bisa ganti angkanya. Terus misalnya bagaimana cara mengetahui bahwa titrasi tersebut telah mencapai titik akhir, gitu ya. Itu nanti kalian jelaskan. Nanti biasanya di belakangnya itu bisa kasih poin. Di situ poinnya berapa. Sesuai dengan tingkat kesulitan dari soal tersebut. Misalnya kalau untuk menghitung kadar biasanya poinnya besar, misal 30 poinnya atau 25 poinnya. Kemudian untuk teori di bawahnya, seperti bagaimana cara mengetahui bahwa titrasi telah mencapai titik akhir. Ini nanti poinnya misalnya bisa 10 atau bisa 5 ya, seperti itu. Kemudian jelaskan mekanisme kerja indikator, misalnya poinnya 10 ya. Jadi yang B sama C ini poinnya mestinya eh, lebih banyak yang C ya, karena yang C itu mekanisme kerja indikator ya. Nah, nanti silahkan teman-teman menjawabnya secara lengkap gitu ya. Misal jelaskan mekanisme kerja indikator tadi di cara Bu Ica di PPT-nya tadi kan sudah dijelaskan ya. Mekanisme kerja indikator apa yang digunakan misalnya indikator TOO sama metilen blue. Maka harus dijelaskan itu sebelum warnanya itu sebelum titik ekivalen itu campuran campuran TOO metilen blue itu warnanya apa. Terus nanti setelah titik ekivalen tercapai, kita masih meneteskan natrium nitrit itu akan mengoksidasi yang mana sehingga titik akhirnya apa itu nanti harus dijelaskan secara detail ya karena ini ada poinnya. Nanti teman yang bisa menjawab secara detail itu bisa misalnya poinnya jadi penuh 10. Tapi kalau nggak bisa detail ya nggak lengkap ya nanti poinnya di bawah teman-teman yang bisa menjawab lebih lengkap seperti itu. Sehingga silahkan nanti dijawabnya juga yang lengkap agar poinnya bisa penuh seperti itu. Nah, ini sudah Bu Ica apa kisi-kisi ujian ya untuk soal nitrimetri. Nah, ini juga soal nitrimetri. Coba yang nomor 4 ini dibaca dulu.
Oke, ya di sini ya ini ada prosedur penetapan sulfanilamid secara Farmakope Indonesia. Di atas ini adalah sebagai prosedurnya gitu ya. 500 miligram bla 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 bla. Seperti itu sampai akhir, mencapai titik akhir. Nah, kemudian seorang mahasiswa diberi tugas untuk menetapkan kadar sulfanilamid dengan prosedur di atas. Jadi ini prosedur untuk penetapannya. Nah, setelah mereka mahasiswa melakukan titrasi, maka kemudian diperoleh data seperti ini. Nah, ini adalah data yang diperoleh oleh mahasiswa. Seperti ini ya datanya. Biasanya kalau praktikum itu kan juga ada 3 kali replikasi ya. Titrasi 1, titrasi 2, titrasi 3 gitu ya. Kemudian berat masing-masing sampelnya juga diketahui seperti itu. Dan volumenya juga diketahui seperti itu. Ini volume titran masing-masing titrasi gitu ya. Kemudian molaritasnya juga sudah diketahui seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya berapa kadar rata-rata dari sulfanilamid tersebut? Maka caranya, karena ini 3 kali titrasi, maka langkah pertama kita nanti harus menghitung kadar pada titrasi 1 dulu. Terus nanti dihitung kadar pada titrasi 2. Terus nanti dihitung kadar pada titrasi 3. Kalau sudah ketemu kadar 1, 2, 3, nanti kemudian kadar rata-rata. Kadar 1 tambah 2 tambah 3, kemudian dibagi 3. Seperti itu. Nah, sekarang untuk kadar titrasi yang pertama. Ya, tadi ini kan sudah seperti contoh nomor 1 tadi ya ini. Berarti ini titrasinya titrasi langsung. Berarti kan milimol titran sama dengan milimol titrat atau milimol larutan baku sama dengan milimol sampel. Milimol larutan bakunya apa? Natrium nitrit. Milimol itu volume dikali molaritas. Pada titrasi 1, berapa volumenya dari natrium nitrit? Nah, maka kita pakai data yang nomor 1, 25,60. Normalitasnya berapa? Normalitasnya berarti 0,105. Jadi yang dipakai untuk menghitung adalah yang data nyata ini ya, bukan yang di atas. Yang di atas itu hanya prosedur penetapan, sedangkan yang dilakukan mahasiswa ini datanya ada di bawah. Sehingga kalau kita menghitung milimol, milimol dari natrium nitrit berarti pada titrasi 1 volumenya 25,6 dikali 0,105. Maka nanti akan ketemu milimol. Selanjutnya milimol dibawa ke dalam bentuk miligram dengan cara dikalikan mR dari sulfanilamid. mR-nya berapa? 172. Maka ketemu miligram. Sudah ketemu miligram, kita bawa ke dalam bentuk kadar. Kadarnya bagaimana tadi? Berat tertetapkan tadi ya. Tadi sudah ketemu miligramnya. Dibagi berat tertimbang. Nah, yang tertimbang sampelnya ini sesuai sampel yang titrasi pertama 500,3. Jadi untuk kadar pada titrasi pertama itu berat sampelnya adalah 500,3. Jadi berat tertetapkan dibagi 500,3 dikalikan 100%. Maka nanti ketemu kadar yang pertama. Selanjutnya dihitung kadar kedua dan ketiga, kemudian nanti dirata-rata. Cara menghitung untuk apa tugas yang keempat adalah seperti itu. Nah, terus ini juga dijawab ini ya, dan seterusnya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Berarti nanti tugasnya adalah yang nomor 3 dan nomor 4. Ya, jadi nomor 3 dan 4 silahkan dikerjakan, kemudian nanti di-emailkan di emailnya Bu Ica ya. Deh, Bu. Oke, ada pertanyaan nggak? Bisa ya ngerjakannya ya. Sudah tadi diberi eh, cara-caranya sama Bu Ica. Iya, Bu. Nanti kalau misal belum paham, di WA ya, Bu. Ya, boleh. Titip tanya boleh. Ya. Oke, kalau sudah, nah ini sudah selesai, maka kita masuk ke aplikasi penggunaan titrasi nitrimetri pada penetapan kadar natrium siklanat pada minuman gitu ya. Jadi tadi kita menetapkan kadar senyawa obat-obatan. Nah, sekarang kalau untuk aplikasi pada makanan minuman apa? Ini bisa digunakan untuk menetapkan kadar natrium siklamat pada minuman. Minumannya bisa apa? Bisa misalnya es dawet, bisa juga mungkin teh. Teh apa itu? Teh manis ya. Kemudian bisa ya berbagai macam minuman yang beredar di pasaran. Oke. Nah, dasarnya apa? Dasarnya karena
pada struktur natrium siklamat. Ya, natrium siklamat itu sebagai apa sih kalau dalam minuman? Digunakan sebagai apa? Sebagai pemanis buatan gitu ya. Jadi natrium siklamat ini sebagai pemanis buatan. Natrium siklamat ini diperbolehkan digunakan sebagai pemanis buatan itu diperbolehkan, tetapi dalam batas-batas yang tertentu gitu ya. Ada batasannya ya. Maksimal berapa itu ada gitu ya. Nah, ini makanya ini bisa digunakan sebagai mungkin KTI ya. KTI juga bisa gitu ya. Menetapkan kadar natrium siklamat pada minuman apa gitu ya. Nah, natrium siklamat sendiri ini mengandung gugus amina alifatis sekunder. Jadi bukan amina aromatis ya, tapi amina alifatis sekunder. Kita lihat strukturnya seperti ini. Nah, ini adalah senyawa amina NH gitu ya. Nah, ini ada dua atom H pada N yang diganti gugusnya. Yang satu gugus alifatis ini, atau ini sikloheksana. Kemudian yang satu diganti gugus ini. Maka ini namanya gugus amina alifatis sekunder. Ya. Karena dua atom H-nya diganti dengan gugus lain. Nah, caranya ya amin alifatis sekunder ini harus diubah dulu menjadi amin alifatis primer. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara ditambah dengan HCl. Ketika ditambahkan dengan HCl, maka kemudian dia menjadi amin alifatis primer. Kalau sudah menjadi amin alifatis primer, maka selanjutnya baru dapat ditetapkan secara nitimetri. Maka dia kemudian bereaksi dengan asam nitrit dan seterusnya membentuk garam diasonium seperti itu. Jadi ini adalah dasar penetapan kadar natrium siklamat pada minuman. Nah, ini ya, ini amin alifatis primer, ini tambah natrium nitrit. Nah, ini menjadi garam diasonium yang stabil seperti itu. Nah, nanti dalam pelaksanaannya, misalnya ini bisa digunakan untuk menetapkan kadar natrium siklamat pada es dawet hitam, seperti itu. Nah, caranya yang pertama kita preparasi sampelnya dulu. Ini dawetnya kan, ini disaring dulu dengan kertas saring ya, untuk memisahkan ini, isiannya itu dengan larutannya. Ya, memisahkan air dawet dengan ampasnya. Nah, kalau sudah diperoleh larutannya, maka selanjutnya larutan tadi, airnya tadi kita tambah arang aktif sebanyak 1 sendok besar itu ya, tanduk itu. Nah, kemudian kita aduk-aduk, kita tunggu kurang lebih 5 menitan, baru kemudian kita saring dengan menggunakan kertas saring. Seperti itu. Nah, kalau sudah, nanti juga lebih jernih warnanya. Tahap selanjutnya, maka kemudian dilakukan uji kualitatif. Aduh, maaf. Salah. Nah, kita lakukan uji kualitatif. Nah, bagaimana cara uji kualitatifnya? Yang pertama, ya, kita pipet sampel tadi yang sudah kita siapkan tadi, yang sudah kita preparasi tadi ya, sebanyak 50 ml, kemudian dimasukkan ke dalam air Lermeier, kemudian kita tambahkan dengan HCl dan juga barium fluorida. Kemudian kita diamkan selama 30 menit. Setelah itu kita saring, setelah muncul endapannya. Nah, setelah itu tambahkan 10 mili natrium nitrit 10%. Kita panaskan selama 15 menit di atas penaas air. Nah, endapan yang berwarna putih tadi, ini menunjukkan adanya natrium siklamat. Tetapi kita harus benar-benar meyakinkan bahwa itu memang benar-benar natrium siklamat atau bukan ya, kalau ada endapan putih gitu ya. Maka kita lakukan dengan uji kristal. Kita ambil sedikit endapan tadi, yang putih tadi, kita taruh ke dalam objek gelas, kemudian kita tetesi dengan zinc uranil astat. Nah, zinc uranil astat ini adalah uji kualitatif untuk logam Na. Jadi nanti yang akan muncul di sini Na-nya. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di bawah mikroskop ya. Kalau dia positif mengandung logam Na, maka nanti akan ada kristal
berbentuk diamond segi 6 seperti ini. Dia akan membentuk diamond segi 6 seperti ini. Nah, kalau terbentuk diamond segi 6 seperti ini, maka dia positif mengandung natrium siklamat. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian dilakukan uji kuantitatif. Kalau tadi sudah positif, berarti dalam sampel ini positif mengandung natrium siklamat. Maka langkah selanjutnya kita tetapkan berapa kadar natrium siklamatnya. Caranya yaitu dengan cara ini titrasi nitrimetri tadi. Seperti itu. Kita ambil sampelnya dan kita perlakukan dan kita titras. Nah, pada titrasi ini juga dilakukan titrasi blanko ya untuk mengkoreksi metode eh, metode titrasinya ya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh aplikasi eh, apa penggunaan nitrimetri di dalam eh, analisis makanan seperti itu. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Belum, Ibu. Oke, kalau belum, Belum. kita akhiri ya untuk kuliah pada hari ini ya. Berarti sudah cukup. Nanti berarti kalau bisa kita tinggal satu materi lagi yaitu argentometri. Nah, nanti kalau minggu depan bisa nanti juga langsung 2 SKS kuliahnya gitu ya. Sehingga nanti terakhir berarti minggu depan itu materi sudah selesai saya berikan semuanya. Seperti itu. Oke, nanti materinya saya kirimkan dan silahkan nanti eh, apa tugasnya. Jadi ini tugasnya dikerjakan nih. Jadi ini ada sisa waktunya tolong untuk mengerjakan PR-nya. Seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri kuliah pada pagi hari ini. Oh ya, sebelumnya saya tuh udah ngirim materi sebelumnya belum sih? Belum ya? Kita belum mengirim materi ya. Nanti saya kirimkan sekali. Oke, kalau tidak ada eh, pertanyaan, saya akhiri untuk kuliah pada pagi hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.